Ya, baik. Selamat malam. Saya Nadifi Nursyamsa akan menjelaskan hasil machine learning model yang saya buat di aplikasi Orange. Saya melakukan studi kasus dengan mengambil dataset dari archive.ics.uci.edu. Saya ambil terkait studi kasus estimasi dari level obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan juga kondisi fisik seseorang. Kemudian di sini saya mulai dari mengambil widget file. Saya masukkan terlebih dahulu dataset dari studi kasus tersebut. Bisa kita lihat bahwasan di sini ada 17 variabel yang tipenya ada kategorikal dan juga numerik. Dan sebagai target saya pilih no obese state atau di sini itu kategori level dari tingkat obesitas sebagai target di dataset ini. Kemudian pertama saya pastikan terlebih dahulu menggunakan feature statistik bahwa tidak ada data yang missing, tidak ada missing out dari semua variabel data yang ada di dataset. Kemudian ini adalah tampilan dari data table dari dataset default dari studi kasus tersebut. Dan di sini variabelnya masih berupa kode ya, seperti FAVC, FCVC, NCP, dan juga CAEC, dan seterusnya. Sehingga hal yang pertama yang saya lakukan setelah melakukan pengecekan data table juga fitur statistik yaitu mengedit domain untuk memudahkan saya melakukan model machine learning ya. Seperti setiap singkatan saya ubah berdasarkan deskripsi dari dataset yang ada di web seperti FAVC yaitu dia memakan kalori tinggi frequently atau secara sering, dan SCVC dia kadang memakan vegetable atau sayuran di setiap makanannya. NCP yaitu ada kuesioner seberapa banyak makanan, how many main meals, makanan utama yang dia makan setiap harinya dan seterusnya ya. Sehingga ada pertanyaan juga kuesioner atau semacam transportasi mana yang sering digunakan, bisa digunakan. Dan ini yaitu no obesitas saya ganti jadi obesitas kategori yang ada value-nya yaitu insufficient weight dan normal weight, obesity tipe 1, tipe 3, hingga overweight level 1, level 2. Kemudian di sini saya pertama melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan model mana yang cocok untuk menganalisa dataset ini. Pertama saya menggunakan data sampler untuk membagi pembanding antara sampel dan juga remaining data. Saya pilih 80%, Stratify diaktifkan. Kemudian data table ini saya ganti menjadi training set dan juga ada test set. Jadi untuk memastikan model mana yang bisa lebih cocok untuk digunakan untuk dataset kasus seperti ini. Kemudian untuk training set, setelah itu saya menguji 3 model yaitu ada logistic regression, ada SVM, super vector machine, dan juga TRUI. Kemudian saya bandingkan juga dengan test set atau remaining data 20%, jadi ini 80%, ini 20%. Saya bandingkan menggunakan prediction. Dari hasil prediction bahwa kita lihat hasilnya seperti ini ya. Sebagai acuannya saya menggunakan AUC, itu AUC mana yang memiliki nilainya paling tinggi atau optimalnya 1. Dan di sini ada 2 model yang memiliki AUC 1 yaitu ada tree dan juga logistic regression. Tapi untuk di sini saya memutuskan untuk memilih tree model sebagai hasil model untuk menunjukkan visualisasi yang bagus untuk studi kasus seperti ini. Dan untuk memastikan lagi juga dari hasil prediction ini bisa kita lihat menggunakan confusion matrix. Perbandingan seperti ini antara 3 model yaitu TRUI, SVM, dan juga logistic regression. Hasilnya seperti ini antara membandingkan predicted dan juga hasil aktual. Dan ini adalah setiap hasil dari level tingkat obesitasnya. Kemudian juga hasil prediction saya lihat
dievaluasi kembali menggunakan ROC analysis, hasilnya seperti ini. Perbandingan grafik dari 3 model bisa kita lihat untuk tree, SVM, dan juga eh, logistic regression. Untuk tree seperti ini visualnya, kemudian SVM super vector machine seperti ini, dan logistic regression seperti ini. Dan bahwa kita lihat bahwasanya untuk model yang bagus, menunjukkan ROC yang bagus atau AUC yang bagus ini, dia memiliki luasan di bawahnya itu lebih luas ya, dan menunjukkan aksis dan juga Y-nya antara 1 kali 1, dan ini yang paling mendekati yaitu tree analysis. Nah, karena itu saya pastikan untuk memutuskan memilih tree model sebagai model untuk melakukan visualisasi dari dataset ini. Kemudian berikut adalah hasil dari tree viewer. Dari hasil tree model hasilnya seperti ini, semua dataset diuji dengan tree viewer seperti ini. Dia menunjukkan semua kuesioner dan mengarah ke setiap level dari obesitasnya itu. Kemudian di sini pun juga saya mencoba melakukan visualisasi dari hasil SVM seperti apa, dan ini untuk visualnya saya menggunakan distribution hanya untuk melihat setiap pertanyaan kategorikal seperti family history dengan overweight, misalkan dia punya riwayat keluarga yang memiliki overweight ya, ada berapa orang, jawabannya antara no dan yes, dan kebanyakan itu ada di yes, terutama yang orang memiliki obesitas ya. Ya, sebanyak 80,02%, sedangkan yang no itu 19,98%. Jadi rata-rata persentase terbesar yang dimiliki oleh orang yang memiliki obesitas ataupun overweight ini memiliki riwayat keluarga yang overweight juga. Kemudian di sini ini hanya untuk memfilter lagi bahwasannya saya ingin melihat menggunakan tree tapi berdasarkan dari setiap variabel kategorikal, tidak ada numerical, dan hasilnya untuk tree seperti ini. Jadi hanya memfilter supaya numerik tidak masuk ke visualisasi dari tree viewer ini. Kemudian saya pun juga ingin melihat dari data tersebut menggunakan scatter plot. Di sini saya pertama menguji dengan siluet dulu. Hasilnya seperti ini, dan untuk membuat scatter plot, melalui scatter plot di sini saya ingin melihat perbandingan antara umur dan juga berat badan setiap orang yang memiliki level obesitas yang berbeda. Bisa kita lihat bahwasannya seperti obesitas tipe 3, dia memiliki berat 170 kilo ke atas ya, atau 173 kilo. Dan dia ada di area antara 170 hingga 110 kilo kira-kira. Kemudian untuk obesitas tipe 2 dia ada di range sekitar 100 kilo hingga 130 kilo dan seterusnya. Ini adalah untuk kita melihat seperti ini pembagian dari level-level obesitas berdasarkan berat badan dan juga umur. Ya, mungkin seperti itu terkait model machine learning yang saya buat. Terima kasih. Saya Nadif Nur Syamsa. Terima kasih atas perhatiannya.